Dia lalu menunjukkan koran dan beberapa pemberitaan tentang di Rumah Sakit Sarjito khususnya memang ada penumpukan. Jadi ada beberapa jenazah korban COVID yang kemudian tidak segera bisa dimakamkan karena memang menunggu peti mati. Ya, kegiatan ini sebenarnya berawal dari keprihatinan bersama. Waktu itu teman-teman yang sesama alumni Kagama Gelanggang. Jadi ada Mas Capung, ada Mas Herlambang, ada Mas Agus Supriyo, saya dan lain sebagainya. Kemudian inisiatornya terus terang memang Mas Capung ya. Dia mengatakan, yuk gawe nyumbang. Nyumbang opo kita melihat tuh. Wah, ini jangan main-main karena bagi kami ini sebuah pekerjaan yang sangat tidak favorit dan apa ya, mendekati maut ya. Kita seolah-olah mujeke wong meninggal, mati dan lain sebagainya. Tapi dia lalu menunjukkan koran dan beberapa pemberitaan tentang di Rumah Sakit Sarjito khususnya memang ada penumpukan. Jadi ada beberapa jenazah korban COVID yang kemudian tidak segera bisa dimakamkan karena memang menunggu peti mati. Nah, ini keprihatinan yang tadinya berangkat kayak gojekan, lalu kemudian paginya langsung kita ngobrol bareng dan di situ memang kenyataannya tidak ada teman-teman yang punya latar belakang pernah membuat peti. Tapi Mas Capung sebagai seorang pekerja yang punya latar belakang, dia mengerjakan banyak pekerjaan atau bentuk-bentuk kayak kepecinta alaman. Dia lalu bereksperimen dan betul hari itu dia langsung bisa menyelesaikan satu belum sempurna digarap sampai 5 dan sampai tetap berproses. Nah, pada hari pertama dia lalu bisa mengerjakan itu, kami berani membuka donasi. Dan kami juga tidak menyangka bahwa donasi akan bertubi-tubi seperti itu. Meskipun memang gerakan ini Jogja Gotong Royong ini menjadi pro dan kontra ya. Jadi awalnya memang kami hanya berangkat dari Kagama Gelanggang, ada orang lain, Bu, jangan membawa Gajah Mada. Lalu kita perluas menjadi Jogja, maka namanya Jogja Gotong Royong. Yang ada Gajah Madanya, ada bukan Gajah Mada, dalam banyak profesi, ada pengamennya, ada badutnya, ada polisinya, ada tentara, ada aktivis dan sampai mahasiswa aktif ikut bergerak dalam hal ini. Ya. Kalau donasinya dari mana saja, Pak? Donasi ada yang tidak seluruhnya mau disebutkan, tapi yang paling awal dulu adalah dari keluarga alumni Fakultas Teknik Gajah Mada. Dan kemudian ada seseorang yang tidak mau disebutkan memberikan modal kami 10 juta waktu itu. Yang diterima Mas Capung, dan itu kemudian banyak. Ya, kami tidak menyangka sebanyak ini. Bayangan kami paling hanya sekitar 50 kami langsung selesai. Tapi rupanya persoalan itu selalu ada dan kemudian banyak teman-teman yang terketuk yang kemudian memaksa kami sampai hari ini tetap melakukan itu gitu loh. Yang sekarang sampai berapa peti yang yang sudah ready dalam arti siap atau sempat sudah terdistribusikan mungkin antara 200-300 ya. Tapi kalau untuk yang masih raw material kosong ini masih mungkin sekitar hampir 400-an kira-kira begitu. Kemudian untuk mendapatkan misalnya warga atau instansi yang mendapatkan, caranya bagaimana, Pak? Pada awalnya kami memang jujur berangkat dari keprihatinan ketika ada Rumah Sakit Sarjito. Jadi memang awalnya kami menyelenggarakan ini untuk mensupport teman-teman dari Rumah Sakit Sarjito yang kebetulan dokter forensiknya juga bagian dari teman kami. Tapi di sisi lain ternyata kita juga mensupport rumah sakit yang lain. Awalnya memang karena semangat kami Gajah Mada, mohon maaf, 2 ya, jadi Sarjito dan rumah sakit akademik. Kemudian ada beberapa rumah sakit di sekitar Jogja, ada yang Klaten, Muntilan, kemudian RSUD Monotai, dan beberapa rumah sakit di Kulon Progo yang kemudian minta ke kami. Lalu persoalan ini karena gedok tular dan rupanya yang mengalami bukan hanya Sarjito, ada masyarakat langsung ya, banyak juga yang mengambil secara langsung, terutama relawan-relawan yang bergerak menangani COVID ya, teman-teman BPBD, kemudian ada Tagana dan lain sebagainya. Pak Samad ini kewalahan nggak, Pak, memenuhi permintaan itu, Pak? Karena target kami, mohon maaf dengan segala kenalan, target kami hanya mensupport, kita tidak akan mengambil alih dalam tanda petik bisnis peti mati. Jadi bagi kami dengan melakukan dengan gembira, ternyata setiap hari tetap kami menganggap terpenuhi karena kami tidak leading atau tidak akan mengambil alih semuanya. Jadi kalau kasarnya sehari kami bisa mensupport di rumah sakit tertentu ya, taruhlah Sarjito bisa sehari 20-25, kemudian belum untuk secara perorangan maupun rumah sakit yang lain, saya kira itu sudah melampaui target kami sebenarnya. Dan kami tetap berharap bahwa
semoga ini pekerjaan kami segera sudah lah gitu. Jadi apa ya, pekerjaan yang sangat tidak membanggakan tapi harus dilakukan. Aksi ini terus terang kami akan mempertanggungjawabkan sampai donasi itu berakhir. Tapi kita juga mengiringi kebijakan pemerintah, misalnya PPKM atau apa seperti tadi kan kemarin kita sempat akan berpikir PPKM kita berhenti atau tidak. Tapi karena ada perpanjangan dan memang masih banyak jenazah-jenazah yang membutuhkan hasil karya kami, ya kami masih memperpanjang. Jadi kita akan lebih bersifat luas, kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan. Saya kira begitu. Karena bagaimanapun juga namanya kita hanya menghormati ya, memuliakan kematian untuk semakin menghargai kehidupan. Bahannya ini cukup ya, karena Mas Capung di awalnya itu memakai banyak ya, dia bereksperimen. Pada saat ini dia kemudian memakai multiplex dengan bahan meranti berapa mili ya, sekitar 3 mili. Jadi saya kira sangat kuat dan sudah kita uji. Jadi tadinya pakai triplex biasa, pakai papan, kemudian yang paling ideal adalah bahan yang seperti ini, memakai multiplex dengan meranti dan pola-polanya kita bikin simetris sehingga di dalam membawa itu mengenakkan bagi teman-teman yang akan menguburkan dan memberi jaminan dalam tanda petik keamanan untuk potensi terkontaminasi dari korban COVID ini. Terus kalau untuk ukurannya sendiri apakah standar Pak? Ukurannya standar, kita memakai 2 meter kali lebarnya 60. Tapi kita juga kemarin ada permintaan dari Rumah Sakit Sarjito, kita membuat versi jumbo. Jadi beberapa kita membuat versi jumbo dengan tingginya kita perpanjang 60 kali 90 kali 2 meter. Tetap agak panjangnya kita masih yang sama, tapi untuk kelebaran dan ketinggiannya kita bedakan. Karena orang dengan obesitas tertentu itu juga membutuhkan tempat yang khusus. Hari pembuatan untuk saat ini Mas Capung kalau mungkin sehari bisa 40-50 gitu ya, saya kira. Itu tapi bagi kami mendistribusikan karena juga seperti itu, dan ini Anda bisa melihat bahwa di sini ada penumpukan karena sudah ada pengurangan, tapi bagi kami ya tetap masih ada juga gitu. Ada juga, tapi itu jadi sehari bisa sekitar 40-50, kalau dalam distribusinya sekitar 30-40 juga. Jadi sama sebenarnya dengan distribusi dengan produksi. Kalau selama ini berarti sampai saat ini untuk distribusi sendiri ke Rumah Sakit Sarjito? Ya, Rumah Sakit Akademis, kemudian RSUD Wonosari Peta, kemudian RSU Klaten, Muntilan, dan beberapa klinik-klinik kecil dan relawan-relawan di komunitas masyarakat banyak. Kalau untuk mendapatkan ini mungkin ada yang syarat-syarat tertentu nggak sih Pak? Tidak ada, kita hanya yang penting kalau memang mohon maaf dengan segala kendala nanti posko distribusi ada di pos damkar UGM, jadi kita buka 24 jam. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan jam berapapun silakan datang ke UGM mengambil untuk dimanfaatkan. Kami hanya akan membutuhkan identitas penanggung jawab siapa yang mengambil, karena bagi kami kita tidak akan menghambat secara birokratis, tapi kan tidak mungkin orang menyimpan atau mengkoleksi peti kalau tidak segera mungkin digunakan. Jadi kita sangat luas dan simpel saja dalam hal ini. Kalau kesulitan itu nggak ada ya Mas. Mungkin karena kayunya aja yang bagus atau enggaknya itu. Gitu. Iya. Terus untuk rata-rata dalam pembuatan satu peti ini membutuhkan waktu berapa lama? Kalau lamanya nggak tahu ya Mas. Tapi kan ini semua dari mentahan. Kayu mentah itu kan dipotong semua, udah dicat semua. Kalau udah dipotong semua kan baru dirakit, itu rakitnya paling satu peti 5 menit ada. 5 menit? Iya, 5 menit. Sehari itu sekarang udah dapat 50 peti Mas. 50 peti? Iya, per hari. Berarti itu sudah termasuk di tab juga ya Mas? Udah semua. Saya sini selaku relawan Mas. Apa yang membuat motivasi seperti ini? Ya, saya berpikir ya biar berguna aja gitu buat masyarakat yang lainnya gitu. Lagi pandemi kayak gini banyak yang butuh bantuan gitu. Kalau sehari-hari pekerjaannya apa Mas? Apa? Kalau sehari-hari pekerjaannya? Saya di rumah Mas, cuci mobil Mas, di Boyolali saya. Di Boyolali? Iya, Boyolali. Padahal jauh juga ya Mas? Iya Mas, lumayan, tapi nggak apa-apa Mas. Namanya juga bantu orang nggak apa-apa.